Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syah Akbar dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang saya lakukan di PSTI FTUP ini. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri dengan bobot teori 2 SKS dan mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah inti dari Teknik Industri. Ada 3 CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Yang pertama adalah CPL nomor 5, mampu menguasai teknik perancangan sistem integrasi, pengetahuan, komunikasi teknik, dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, dan ekologi. CPL 6, mampu mengkaji, menerapkan, mengambil keputusan secara tepat, logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan hasil analisis data dan informasi dengan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan CPL 12, mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. CPL-CPL tersebut dikhususkan ke dalam yang kita namakan capaian mata kuliah. Ketika CPL itu ada di tingkat prodi, CPMK dibebankan kepada mata kuliah, di mana CPMK 08 adalah mampu menguasai teknik perancangan sistem terintegrasi, pengetahuan komunikasi, teknik, dan isu terkini dalam bidang sosial, diturunkan dari CPL 5. Untuk CPMK 10 mampu mengkaji permasalahan secara tepat, logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, diturunkan dari CPL 6. Dan CPMK 27 mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, ada di CPL 12. Adapun CPMK tersebut akan diturunkan kepada sub CPMK yang lebih detail, bisa dilihat di dokumen RPS yang akan saya unggah bersamaan dengan video tersebut. Apa yang dipelajari di mata kuliah ini? Mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri secara umum memang kita bagi dua. Yang pertama kita belajar bagaimana tentang basic-basic manajemen. Karena pengelolaan organisasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang lulusan teknik industri. Mereka harus belajar apa sih fungsi manajerial, skill-skill apa yang mereka perlukan, dan di sini mereka juga belajar tentang bagaimana pentingnya keberagaman. Karena kita tahu sebagai Universitas Pancasila di sini kita memiliki nilai-nilai Pancasila dan memang keberagaman ini sendiri tidak ada di mata kuliah kurikulum inti yang diberikan dari BKSTI. Ini adalah ciri khas yang kami masukkan untuk mengakomodir kepancasilaan yang ada di dalam kampus kami. Sehingga kami merasa perlu adanya untuk memberikan wawasan-wawasan mengenai bias, stereotip, diskriminasi, apalagi di kampus kita sendiri sedang menggalakkan bagaimana kampus aman dari kekerasan seksual, di mana akar dari kekerasan seksual salah satunya adalah tentang diskriminasi. Sehingga ilmu ini penting untuk kita berikan. Bagian kedua dari OP, kita mempelajari tentang organisasi. Bagaimana basic-basic organisasi, dimensi-dimensi strukturalnya, kemudian dimensi kontekstualnya, jenis-jenis strukturnya, termasuk budaya organisasi, dan juga ada organisasi internasional. Ini juga tidak ada di kurikulum inti dari WKSTI, tapi kami berikan karena sekarang kita sudah di industri 4.0 di mana globalisasi sudah banyak banget ya, sudah mudah banget masuk dan memanage organisasi internasional tentu saja butuh pengetahuan yang berbeda dengan memanage organisasi skala nasional. Kemudian ini ada beberapa pustakanya. Kami di sini pustaka utama dari buku Duff dan juga ada buku Robbins. Untuk ada bagian strategi kita mengambil dari Fred David. Untuk pustaka pendukungnya memang saya juga memasukkan hasil diseminasi penelitian dan pengabdian masyarakat saya bersama tim dosen dan juga mahasiswa dari kelas yang sudah mengambil di semester lalu, yaitu tentang pengembangan kapabilitas manajemen organisasi kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Jadi bagaimana ilmu organisasi ini kita manfaatkan di bidang organisasi kemahasiswaan yang dijalani oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi dari mereka juga untuk mereka. Untuk mata kuliah prasyaratnya adalah psikologi industri atau sering disebut dengan perilaku organisasi. Untuk detailnya bisa dilihat di lampiran dari RPS yang saya masukkan. Ini sudah detail metode dan termasuk referensinya dan estimasi waktunya. Sekarang kita akan berbicara tentang ciri khas. Apa sih yang membuat pembelajaran OMPI ini menjadi pembelajaran yang unggul yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai saya sebagai dosen yang bersertifikasi. Yang pertama kita lihat dari sistem pembelajaran dan metode pembelajarannya.
kita menggunakan ada contextual learning, ada juga problem based learning. Kalau di dalam UP memang kita bedakan antara problem based learning dengan project based learning, di mana mazhab yang kita pakai project based learning itu harus multidisiplin, sehingga saya lebih mengarah ke problem based learning, yaitu dalam bentuk yang secara umum disebutnya sekarang adalah project. Tapi secara metode kita sebut problem based learning, diberikan masalah, bisa masalah nyata, bisa masalah dari penelitian, dan diselesaikan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian tatap muka tetap ada ya, dan online, online itu kita gunakan untuk pengumpulan tugas dan pembuatan video di LMS. Salah satu ciri khas dari pembelajaran saya adalah adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada pembelajaran di kelas. Di awal pertemuan saya selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan mereka. Misalnya kita membahas tentang budaya organisasi. Ada nggak sih culture yang bikin kalian kesel di organisasi? Banyak yang mereka yang ngomong kayak, Mas, kalau kumpul kita sering telat. Atau kadang-kadang senioritasnya kok kenceng banget. Atau yang paling gampang, bisa ngelihat, kok kakak aku kerja di perusahaan startup, kok semuanya dia yang ngerjain sih mas. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya relate di kehidupan mereka, dan kita sharing bagaimana sih dari ilmu organisasi dan ilmu SDM itu sebenarnya seperti apa kasus-kasus itu. Kemudian saya juga menggunakan kasus yang relate dengan kehidupan sehari-hari, eh, yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka suka lah, misalnya kayak musik atau organisasi kemahasiswaan yang mereka jalani, dan hal-hal tersebut membuat mereka lebih bisa ada excitement untuk bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Saya juga membuka diskusi, juga memberikan project di sini. Meskipun tadi saya bilang namanya problem based learning, tapi bentuknya adalah project di mana mereka terjun langsung ke UMKM untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan ilmu yang sudah mereka pelajari. Memang saya pilih UMKM karena apa? Secara kompleksitas dia di atas organisasi kemahasiswaan, tapi masih di bawah perusahaan yang benar, perusahaan yang sudah cukup matang ya, gitu. Kemudian yang terakhir, saya juga melibatkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat baik saya maupun tim dosen saya jadikan materi yang ada di sini, dan juga anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat di bidang riset dan bidang organisasi saya ajak untuk mengikuti berbagai hibah dan menulis paper bersama. Jadi tidak hanya berhenti di pembelajaran, tapi saya bisa melihat bibit-bibit siapa di sini yang kira-kira ingin mendalami dan ayo kita meneliti lebih lanjut. Nah, untuk penilaiannya, saya menggunakan partisipatif, yaitu peer review, di mana mereka secara mandiri menilai diri sendiri seberapa baik saya mengerjakan proyek dan juga temannya. Di sini saya diminta secara jujur memberikan penilaian. Saya juga menilai, diminta bagaimana menilai cara berkomunikasi teman-temannya, supaya menjadi masukan juga. Karena kan kita tidak tahu ya sebagai dosen di belakangnya itu ada apa sih. Sebenarnya dia kerja nggak sih. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana kemampuan siswa untuk menilai kerjasama dengan rekannya. Kemudian 10%-nya adalah tugas. Kita bagi menjadi dua tugas di sini. Tugas di sini adalah yang bersifat non-proyek ya. Yang pertama adalah tentang manajemen Boeing. Jadi kita sempat tahu ada masalah ya dengan kasus manajemen Boeing sampai dimasukkan ke dalam suatu film Netflix, dan mereka saya kasih instruksi untuk menonton dan mencari sumber-sumber eksternal, lalu mereka mencari apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di manajemen Boeing. Yang kedua adalah permasalahan budaya organisasi. Jadi mereka melakukan pengamatan dan kita melihat budaya organisasi apa yang bisa diperbaiki di organisasi tersebut. UTS dan UAS kognitif tetap ada 30%, 30%. Untuk proyek saya ada 15% di sini ya, 15%. Untuk perancangan organisasi 10%, yang tadi saya bilang mereka ke UMKM, dan mereka membuat karya multimedia, yaitu mereka mempresentasikan tentang Porter Five Forces yang mereka amati di industri yang mereka pilih. Itu adalah bagian dari penilaian yang ada di saya. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang contoh soal UTS-nya. Contoh soal UTS yang saya lakukan dengan offline ya. Ini ada contoh kasus tentang Boeing. Mereka harus menganalisis sesuai dengan sub CPMK-nya nih. Kita tulis semua sub CPMK-nya di sini. Ini yang tentang keberagaman sesuai dengan sub CPMK 2. Ini teori struktural di sub CPMK 3. Salah satu kemampuan adalah dapat membaca grafik ya. Bisa dilihat di sini.
Nah, ini adalah tentang sub CPMK strategi, sub CPMK 4. Saya memberikan kasus yang relate dengan anak muda lah. Jadi artis-artis yang masih disukai sama anak muda. Di sini saya ngambil tentang Armani Beauty ya. Jadi kayak karena Armani itu kan baru buat eh, jenis campaign baru yang menggait anak muda, termasuk Chris Brenny, Chase Stokes dan lain-lain. Di sini juga ada kan lagi hits banget Taylor Swift nih. Nah, saya juga memasukkan studi kasus tentang Taylor Swift. Dan yang terakhir adalah studi kasus tentang pengerjaan UMKM dalam bentuk UTS yang disesuaikan dengan yang ada di RPS kami. Nah, sekian dari saya untuk pendahuluannya. Untuk kelasnya, seperti apa kelas saya sudah menyediakan video yang bisa dilihat di bawah ini. Terima kasih. TIUP kita di sini akan belajar mata kuliah kompi. Kita udah banyak belajar minggu lalu tentang berbagai dimensi di organisasi. Sekarang kita akan merangkum. Jadi dimensi-dimensi organisasi itu pengetahuannya penting untuk apa? Karena kalau kalian masak, kan harus belajar teknik-teknik dasarnya kan. Gimana cara motong bawang, gimana cara mencari telur, itu kan tekniknya. Kalian udah belajar tekniknya, sekarang kita ditemukan memanfaatnya, yaitu kita bagaimana merancang organisasi. Sama, untuk merancang organisasi, kalian butuh tuh semua yang udah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi kalian nggak boleh lupa tentang materi-materi yang ada sebelumnya. Nah, aku mau nanya dulu, di sini ada nggak yang ingat coba? Volunteer satu orang, apa sih yang udah kita bahas minggu lalu? Boleh, silakan. Ya, ada, boleh. Minggu lalu kita belajar tentang siklus organisasi dan birokrasi. Nah, yang saya tangkap itu minggu lalu dijelaskan bahwa semakin besar organisasi, maka semakin berubah juga bentuk dan karakteristiknya. Contohnya, itu semakin besar organisasi, makin formal juga organisasi tersebut. Oke, terima kasih. Tangan dulu buat pada. Jadi salah satu dimensi, salah satu hal yang kita perhatikan dalam organisasi adalah daur hidupnya yang udah minggu lalu kita pelajari. Sekarang kita langsung ke prakteknya. Sebelumnya kita belajar dulu. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuannya ya. Yang pertama adalah mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu ada macam-macam. Nah, sekarang apa sih tujuan kalian setelah kalian belajar ini? Kalian tuh bakal tahu struktur A, kelebihannya apa, kekurangannya apa, struktur B, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada struktur apa aja, nah itu akan kita pelajari. Jadi di sini kita membandingkan, kita bisa mengevaluasi struktur ini bagus apa enggak kalau diterapkan. Itu adalah capaiannya. Jadi kalian harus mampu mengevaluasi. Nah, metodenya apa? Yang pertama di discovery learning, kalian akan mencari tahu ya tentang organisasi di teori-teori yang sudah terkasih dengannya di buku drive. Yang kedua ada contextual learning. Contextual learning itu kalian akan membandingkan apa yang kalian pelajari dengan apa yang ada di sekitar kalian. Jadi kasus yang kalian lihat adalah kasus nyata. Wah, relate dimensi antara belajar kompi organisasi di kampus sama belajar organisasi di praktikalnya. Kan kalian di sini semua organisasi dong di kemahasiswaan. Nah, untuk mengevaluasinya gimana? Untuk mengevaluasinya di sini kita ada masuk ke dalam bagian UAS. Karena memang untuk part ini ada teoritikal. Untuk part pertemuan di depan baru kita akan pakai baju. Oke, pada sini saya pahami. Oke. Dalam merancang organisasi kita nggak boleh lupa yang namanya dimensi struktural. Hal-hal tersebut penting untuk kalian ingat kalau kalian merancang organisasi. Yang pertama yaitu formalisasi. Ada juga departementalisasi, bagaimana kita membaginya, terutama ini ya, departementalisasi ini penting. Span of control, satu bos bisa ngawasin berapa anak buah. Sentralisasi, keputusan tersebut apakah ada di pusat atau di bawahan atau di cabang-cabang. Chain of command, bagaimana arah-arah dari perintah dan otoritas yang ada dari atas ke bawah. Dan yang paling bawah adalah work specialization. Ingat ya, ada pekerjaan yang coba kalau kalian kerja di let's say perusahaan yang gede yang udah kaku, pasti kan pembagiannya rigid banget. Kalau gue bagian marketing, ya pasti gue bagian marketing. Gue gak akan ngerjain hal yang lain. Tapi coba deh, ntar kalian kalau kerja praktek, misalnya kalian ke perusahaan startup atau ada yang bantu perusahaan startup saudaranya. Di sini ada yang punya bisnis nggak? Belum. Nah, kalian kalau kalian membuka bisnis ntar bisa banget kalian pasti work specialization rendah. Karena apa? Orang kalau baru buka bisnis, semua dikerjain sama bosnya. Setuju nggak? Kalian bayangin nih, semua yang lakuin bosnya, dari dia ngitung
keuangan, dia merencanakan, itu namanya owner manager. Itu memang salah satu karakteristiknya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam perancangan organisasi? Dalam perancangan organisasi itu kita harus tahu aktivitas kerja apa yang dibutuhkan. Sehingga mata kuliah OMPI ini sangat berhubungan dengan APSI. Karena di APSI kalian belajar bagaimana cara mendata proses bisnis apa yang dilakukan oleh organisasi, oleh perusahaan. Nah, proses bisnis tersebut kita sebut di sini sebagai aktivitas kerja atau task. Nah, terus hal-hal tersebut yang akan kita kelompokkan, kita kasih nih job desk ini dikerjakan oleh siapa. Terus juga ada yang namanya hubungan pelaporan. Pelaporan itu artinya ada pihak yang memberikan otoritas, ada pihak yang melakukan. Nah, mereka harus saling melapor. Dan yang terakhir adalah pengelompokan departemen. Kita ngumpulnya berdasarkan apa nih? Nah, untuk lebih memahami prinsip-prinsip perancangan struktur organisasi ini, gue mau nanya dulu. Di sini menurut kalian siapa yang paling aktif organisasi? Silakan Mas Danur, coba deh. Lo tanya gini, gambarin bagaimana struktur organisasi di kamu aktif di mana? Inti ya? Di Inti, coba gambarin struktur organisasi di Inti bagaimana. Ntar aku akan tunjukin kenapa, apa hubungannya antara tiga hal ini dengan Inti yang pasti kalian lakuin sehari-hari. Seneng deh kalau misalnya pada aktif organisasi gini. Jadi jelasinnya gampang banget. Jadi pertama tuh di sini ada ketua. Dengar-dengar lo menjadi kaya kan? Gak apa-apa, gue tuh ngacik. Lalu di sini itu ada wakil. Lalu setelah wakil itu ada sekum 1, sekretaris umum. Kemudian sekum 2. Dan kemudian ada bendahara. Setelah itu dari ketiga ini ada bidang 1, yaitu pendidikan. Kemudian ada bidang 2, bidang 3 itu ada sosial dan kerohanian. Dan yang terakhir itu bidang 4, rumah tangga. Internal gitu ya? Iya Mas. Sip. Thank you Dan. Nah, sekarang kita lihat. Thank you ya. Nah, aktivitas kerja yang dibutuhkan. Berarti apa yang dilakukan oleh IMDI? Kan tercermin nggak dari departemennya? Kalian bisa lihat kan? IMDI itu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. IMDI melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan minat dan bakat. IMDI berhubungan dengan kegiatan sosial yang pasti sebagai mahasiswa kan kita punya tanggung jawab ya. Dan juga kerohanian, karena itu salah satu kebutuhan kita juga ya. Dan yang terakhir adalah rumah tangga, semacam internal yang mengurusi hal-hal seperti himpunan dan fasilitas lain-lainnya. Nah, dari kalau kalian lihat aktivitas kerja yang dibutuhkan tergambar di sini. Nggak boleh tiba-tiba kalian bikin divisi konsultan, tapi nggak sejalan sama visi, nggak dilakuin juga dan aktivitasnya nggak ada. Boleh kalian bikin misalnya inti consulting, boleh, tapi aktivitasnya benar-benar harus dijalankan. Jangan ada suatu struktur yang dibuat cuma atas dasar formalitas saja, tapi sebenarnya tidak ada aktivitasnya. Jangan dicontoh, ada tuh pasti perusahaan-perusahaan yang atau organisasi-organisasi yang nambahin struktur cuma buat ngasih jabatan aja ke si oknum X gitu. Nah itu contoh-contoh dari ketua-ketua kalian yang jangan ditiru. Mengakomodir, harusnya organisasi itu mengakomodir proses bisnis, bukan mengakomodir orang.
Kita bukan menambah, ini dibuat bukan karena orangnya ada, tapi karena visi kita apa, diturunkan ke aktivitas bisnis kita apa, baru kita bidang pendidikan menggunakan orangnya rumah tangga. Orangnya yang akan mengikuti kebutuhan dari organisasi. Jangan kalian masuk-masukin orang. Itu berbeda korupsi. Karena ntar nih kalau kalian jadi pejabat, misalnya gini, ada orang titipan, tapi dia nggak punya kompetensinya. Akhirnya kalian bikin divisi baru. Ada tuh di berita, katanya cucu atau ponakannya koruptor gitu yang masuk ke dalam organisasi jadi pegawai, tapi ya sebenarnya skillnya nggak ada. Akhirnya ditempatkan di posisi yang sebenarnya juga nggak perlu. Nah itu adalah praktek yang salah. Praktek sebenarnya semua harus didasarkan pada aktivitas kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, hubungan pelaporan. Harus jelas siapa melapor ke siapa. Harus jelas siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Dan di sini kita harus bisa membedakan antara orang dengan posisi. Boleh nggak misalnya kakimnya angkatan 2022, sekumnya angkatan 2021? Boleh. Kalau dirasa memang orang tersebut layak kompeten. Kita harus bisa membedakan antara jabatan dengan orang. Dan yang terakhir, mengelompokkan departemennya berdasarkan apa? Kalau kita lihat di sini berdasarkan fungsinya. Bidang 1 pasti ngurusin pendidikan, bidang 2 ngurusin minat bakat, bidang 3 ngurusin sosial kerohanian, bidang 4 ngurusin rumah tangga, berdasarkan fungsinya. Nah, ini bisa dibagi berdasarkan apa aja, akan kita pelajari setelah ini. Berdasarkan jenisnya, ada beberapa jenis organisasi. Dalam mata kuliah OMPI kita akan pelajari 6 nih. Fungsional, geografis, horizontal, produk, matrix, dan hybrid. Untuk sesi ini, kita akan fokuskan ke fungsional dan produk. Serta apa bedanya? Karena mereka berdua tuh paling sering disandingkan. Nah, kita lihat gambar ini. Ini paling gampang ya. Ini CEO kan? Di bawahnya ada apa aja nih? Engineering, marketing, sama manufacturing. Itu kan jenis-jenis fungsi kan. Jadi kita membagi orang-orang ini, kita ngumpulnya berdasarkan apa nih? Berdasarkan fungsinya. Orang engineering ngumpul sama orang engineering, diketuai sama ya let's say manajernya atau direkturnya. Orang marketing ngumpul sama orang marketing, orang manufacturing ngumpul sama orang manufacturing. Mereka satu aliran, ngumpul di tempat yang sama, biasanya dikepalai oleh orang yang let's say punya leadership, punya pengalaman, dan juga punya kompetensi. Nah, kapan sih organisasi tersebut digunakan? Biasanya yang paling gampang adalah organisasi tersebut digunakan ketika kita butuh expertise yang mendalam. Expertise itu apa? Expertise itu keahlian. Coba bayangin deh, ada orang marketing, ngumpul sama orang marketing, jadi satu kan. Kalau ada skill marketing baru, mereka gampang nggak sharingnya? Gampang. Si bosnya ini, kita udah belajar loh, kita kan mungkin masuknya manajer level tengah kan ya, pasti punya skill. Nah, skill yang dipunyai oleh si bosnya ini akan dibagi ke anak buahnya, sehingga mereka makin pintar nggak menurut kalian? Semakin pintar karena ilmunya nambah. Coba deh, kalian kalau misalnya sekelompok, kalian kalau misalnya satu geng sama orang-orang pintar, pasti makin lama makin pintar dong. Nah, sekarang kalian segeng sama orang yang pintar marketing, tiap hari ngomonginnya marketing, baca majalah marketing, atasan kalian ahli marketing, pasti pengetahuan marketing kalian juga bertambah. Itu adalah ketika butuh expertise, biasanya kita pakai struktur fungsional. Yang kedua, ketika harus dikontrol melalui hubungan vertikal. Artinya sifat kontrolnya adalah otoritas dari atas ke bawah. Itu kita pakai fungsional. Dan yang paling penting, fungsional itu sangat erat. Dia itu kalau kalian ingat fungsional, kalian harus ingat efisiensi. Fungsional itu efisiensinya maksimal. Karena apa? Gak ada duplikasi fungsi. Dalam satu perusahaan, divisi marketingnya satu doang. Seluruh orang marketing ngumpul di sana. Jadi ketika perusahaan butuh efisiensi, jawabannya adalah struktur organisasi fungsional. Dia juga bisa digunakan ketika kebutuhan koordinasinya nggak terlalu banyak.
Kapan kebutuhan organisasi tidak terlalu banyak? Ntar kita lihat. Ketika ketidakpastiannya rendah sampai sedang. Masih ingat nggak? Dulu kan kita pernah belajar, nggak dulu banget, tapi 3 minggu yang lalu, 2 minggu lalu ya. Kita pernah belajar tentang lingkungan organisasi. Ada stable, unstable, ada apa? Simple dan kompleks. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bagaimana tingkat dari ketidakpastiannya. Ketika tingkat ketidakpastiannya rendah sampai sedang, cocok kita. Masalah utamanya adalah bagaimana di spesialisasi teknis dan efisiensi. Ketika perusahaan ini butuh spesialisasi teknis dan efisiensi, ada baiknya kita menggunakan struktur fungsional. Dan yang terakhir, ketika jumlah produk tidak terlalu banyak, satu jenis atau tidak terlalu banyak. Jadi gini, praktek gini. Gue pernah ke restoran es krim. Dia itu lokal, adanya di satu tempat yang gede, tapi dia nggak buka cabang apa-apa. Rasanya tuh klasik, artinya nggak ganti-ganti lah ya dari dulu. Mungkin kayak versi lebih ragusa tapi agak lebih kecil dikit ya. Nah, aku ngomong sama si pemiliknya, dan pemiliknya ngomong, emang kita tuh nggak mau berkembang, bukan nggak mau berkembang ya. Kita segini aja cukup, emang nggak mau buka cabang. Kita mau fokusnya ke menjaga kualitas es krim, rasanya enak, pelayanannya bagus, tapi kita nggak mau buka cabang di mana-mana. Udah di sini cukup. Oh, ini juga cuma bisnis keluarga sampingan doang. Kita semua punya pekerjaan lain yang ngomong gitu. Langsung aku pikir, pasti struktur organisasinya fungsional. Karena apa? Dia pengen perbaikan, dia pengen kualitasnya sangat terjaga, dia pengen efisien, dan dia tidak banyak cabang, tidak banyak produknya, itu aja. Nah, struktur-struktur seperti itulah yang biasanya pakai fungsional. Startup yang baru mulai hampir pasti fungsional. Sekali lagi, startup yang baru mulai hampir pasti fungsional. Karena apa? Nggak ada orang baru mulai produknya langsung banyak, nggak ada. Bisa dipahami dong apa pakai fungsional? Nah, kelebihan kekurangannya bisa kita lihat juga di sini. Tapi sebelum bahas lebih kekurangan, aku mau bahas yang produk dulu, baru kita bandingkan ya. Nah, aku pengen ngebandinginnya, ntar kalian diskusi. Jadi tolong kalian diskusi sama teman sebelahnya bagaimana kelebihan dan kekurangan struktur fungsional. Boleh kalian lihat dari slideku, boleh juga ntar kalian cari di sumber eksternal. Tapi kita bahas ini dulu ya sebelumnya, struktur organisasi produk. Bayangin perusahaan kalian udah gede. Kalau fungsional tadi khasnya apa? Startup kan, yang masih kecil ya, atau yang simple. Sekarang perusahaan kan udah gede. Produknya satu atau lebih dari satu nih kalau dibaca dari gambar ini? Dari satu kan ada 3. Nah, ketika produknya banyak, struktur fungsional tidak lagi cocok untuk digunakan. Karena fokus kita bukan lagi efisiensi, tapi koordinasi. Kalau efisiensi erat kaitannya dengan struktur fungsional, koordinasi erat kaitannya dengan struktur produk. Nah, biasanya kapan digunakan? Balik lagi ke mindset konteks lingkungan. Ketika ketidakpastian lingkungannya sedang sampai tinggi, itu kita pakai strukturnya produk atau divisional. Masalah utamanya adalah kita harus mengkoordinasikan produk yang berbeda-beda. Contoh, kita kasih contoh aja gampang. Ini ada produk A, ini ada produk B. Let's say produk A air minum, produk B sabun. Karakteristiknya beda nggak? Beda dong. Mungkin air minum diferensiasi nggak terlalu gede. Rasanya kecuali kalian yang maniak air banget, kayak nggak bisa, mungkin nggak terlalu masalah ya sama rasanya, yang penting ada. Mungkin ketersediaannya. Tapi kalau sabun kan ada selera di situ. Faktor selera lebih gede kan, sehingga cara marketingnya beda-beda kan. Beda. Produksinya juga beda nggak air sama sabun? Beda. Nah, sehingga let's say di sini ada marketing, di bawah divisi air ada marketing, di bawah ini juga ada produksi. Sorry.
Di bawah sabun ada marketing, tapi marketingnya marketing sabun. Di bawah sabun ada produksi, tapi produksinya produksi sabun. Penting bagi marketing sama produksi untuk berkoordinasi kan? Kalau koordinasi itu lebih penting dibanding efisiensi, pakailah suatu produk. Nah, biasanya dipakai juga kalau lini produknya lebih dari satu. Ini kan karakteristiknya berbeda. Berarti dia punya strategi yang berbeda. Dipisahkan antara si marketing yang air sama marketing yang sabun. Mungkin di marketing air, mungkin placingnya lebih penting. Gimana cara menempatkan ke lebih banyak tempat. Karena orang kalau air yang dibeli ada di depan dia kan. Tapi kalau sabun, gue punya sabun yang wanginya star natural atau sabun bayi. Karena kulit gue sensitif. Berarti yang pasti dicari adalah sabun tersebut lebih khusus. Jadi teknik marketingnya berbeda. Sehingga marketing yang ada di air sama marketing yang ada di sabun itu adalah divisi yang berbeda. Ada pengulangan nggak? Ada. Kenapa dia tetap pengulangan? Biar marketing sabun bisa koordinasi sama produksi sabun. Bagi marketing sabun lebih penting dia dekat sama produksi sabun daripada sama marketing air. Setuju sampai sini? Jadi mereka harus berkoordinasi. Kalau harus berkoordinasi, pakainya struktur produk. Oke, kita lihat dikit perbandingannya. Nah, kalau ini fungsional, dibagi nih R&D, manufacturing, accounting, sama marketing. Langsung dong. Kalau struktur produk, ada produk 3 nih, produk elektronik, produk kantor, sama produk VR. Masing-masing di bawah produk ada R&D, manufacturing, accounting, marketing. R&D, manufacturing, accounting, marketing, dan seterusnya. Diulang, R&D-nya diulang, manufacturing-nya diulang, accounting-nya diulang. Gak apa-apa nggak? Gak apa-apa, karena kebutuhan koordinasinya lebih besar daripada kebutuhan efisiensi. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan ya, Dek. Sebenarnya kalau in real life itu mana ya yang lebih sering muncul antara dua struktur organisasi tersebut? Kalau kita ngomongin real life, perusahaan kecil hampir pasti biasanya fungsional. Tapi perusahaan besar jarang ada yang 100% pakai struktur divisional. Biasanya kalau perusahaan besar campuran, atau yang kita tulis namanya hybrid. Kenapa? Karena tidak boleh semuanya ada di bawah divisi. Kalau yang misalnya R&D, manufacturing, accounting, marketing wajar lah ya ada di bawah divisi. Tapi coba bayangin hukum, legal. Masa kalau ada orang perjanjian di sini sama perjanjian di sini, kan formatnya beda dong kalau legalnya beda. Iya kan? Nggak boleh. Jadi legal mau nggak mau taruh tetap di atas. Legal, HR, corporate secretary, CSR itu taruh di atas. Jadi jarang dia 100% produk. Karena ada fungsi-fungsi yang biasanya jadi atas. Oke, sampai sini bisa menjawab? Terima kasih.